Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan niat dibandingkan amal. Atau niat lebih baik daripada amal. Ada satu hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi menyebutkan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allah indahu hasanah kamilah." Barang siapa yang berniat untuk mengerjakan amal kebaikan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dha'fin ila adha'fin katsirah. Dan jika dia berniat untuk kebaikan dan mengerjakannya, maka Allah akan catat baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Wa in hamma bihasayyatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanah kamilah. Sebaliknya, apabila dia berniat untuk mengerjakan amalan kejelekan namun belum terlaksana, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah lahu sayyi'ah wahidah. Dan apabila dia berniat untuk berbuat kejelekan dan mengerjakannya, maka Allah akan catat baginya satu kejelekan saja. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika seorang sudah punya niat, sudah punya tekad yang kuat untuk melakukan satu kebaikan, satu ibadah, tapi karena satu hal akhirnya tidak jadi, tidak terlaksana, tidak jadi mengerjakannya, tapi Allah tetap mencatat baginya pahalanya, yaitu satu kebaikan. Misalnya kita sudah berniat untuk bangun tahajud, sholat malam, sudah pasang alarm, ternyata tidak bangun, tidak jadi, insya Allah itu sudah dapat pahalanya, sudah tercatat pahalanya. Contoh lainnya ketika seorang mau bersedekah, sudah bawa uangnya, mau diserahkan kepada seorang, ternyata ada keperluan mendesak, ada keperluan yang tiba-tiba ya, akhirnya tidak jadi, maka dia tetap dapat pahalanya, meskipun uangnya tidak jadi diserahkan. Demikian juga ketika seorang sakit yang mana tidak bisa sholat berjamaah, padahal setiap harinya sudah rutin mengerjakan sholat berjamaah, karena sakit dia tidak bisa hadir sholat berjamaah, Allah tetap catat baginya pahala sholat berjamaah. Ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi yang lain, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Apabila seorang itu sakit atau sedang perjalanan jauh, maka dicatatkan pahala baginya sebagaimana yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan sehat, ketika dalam keadaan bermukim, tidak berpergian. Jadi yang biasa dia lakukan, yang dia rutin mengerjakannya, akan dapat pahalanya meskipun dia tidak mengerjakannya karena sakit atau karena sedang musafir, perjalanan jauh. Itulah salah satu yang dapat kita pahami bahwa niat orang beriman itu lebih baik dari amalannya. Karena dari niatnya saja meskipun tidak terlaksana, tidak jadi, ya,
tetap dicatatkan pahala baginya. Dan apabila dia sudah berniat, sudah tekad kuat untuk mengerjakan sesuatu, dan ternyata terlaksana, akhirnya dia mengerjakannya, maka Allah berikan pahala 10 sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat yang banyak. Inilah karunia Allah, ya. Allah Maha Pengasih kepada hambanya, padahal hambanya berbuat satu kebaikan, tapi Allah berikan pahala yang begitu banyak. Maka marilah kita untuk bisa meniatkan satu kebaikan, satu ibadah, walaupun memang tidak terlaksana, insya Allah sudah dapat pahalanya karena kita sudah niat dan tekad yang kuat. Syukur-syukur benar-benar terlaksana. Misalnya kita niatkan, saya niat pengen haji, saya niat pengen bahagian orang tua, saya niat pengen ini itu banyak ya. Niatkan yang banyak kebaikan. Walaupun tidak terlaksana, insya Allah kita sudah dapat pahala karena niat baik kita. Kemudian sebaliknya, jika orang sudah berniat, bertekad untuk melakukan keburukan, dan akhirnya tidak jadi, maka Allah catat baginya kebaikan. Bukan dicatat dosa, tapi Allah catat kebaikan. Allah catat pahala baginya. Kenapa? Karena dia telah membatalkan niat buruknya. Dia telah membatalkan apa yang sudah dia niatkan. Meskipun dalam hadis ini tidak disebutkan karena Allah ya, dia nggak jadi melakukan itu karena takut kepada Allah atau karena sesuatu hal yang lain, tapi Allah tetap catatkan baginya pahala meskipun hanya satu kebaikan, tapi itu tetap dicatat karena dia telah berhasil membatalkan keburukannya. Kemudian apabila dia melakukan apa yang sudah dia niatkan, ya, berniat keburukan kemudian dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatkan baginya satu keburukan saja. Tidak seperti berbuat kebaikan, Allah catat pahalanya berlipat-lipat, tapi ketika dia berbuat keburukan, Allah hanya mencatat satu keburukan saja. Maka dari itu, marilah kita untuk bisa senantiasa memiliki niat-niat yang baik, syukur-syukur bisa terlaksana. Kalaupun tidak terlaksana, insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya karena niat kita yang sudah berusaha dengan niat yang baik, tekad yang baik, insya Allah tetap dapat pahalanya. Sebaliknya, dalam hal keburukan, kita juga berusaha untuk menjauhinya, jangan sampai memiliki niat yang buruk, meskipun itu hanya dicatat satu keburukan. Kalau itu terlaksana, kalau tidak terlaksana, Allah akan mencatatkan satu kebaikan karena dia telah membatalkan niat buruknya. Itulah satu penjelasan dalam hadis Nabi tentang keutamaan niat dibandingkan amal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.